Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hukum dagang. Dan perkenalkan, nama saya Sabda Dewa Bima Putra dari kelas sore paralel. Nomor induk mahasiswa saya 2021200076 dalam mata kuliah PHI. Judul artikel saya perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik. Penulis Sulasi Rongiati. Diterima 22 Maret 2019, direvisi 26 April 2019, diterbitkan 1 Juni 2019. Pengertian hukum dagang menurut Soekardono adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHP Perdata. Perkembangan hukum dagang di dunia. Hukum dagang mulai berkembang sejak abad pertengahan Eropa 1000 sampai 1500. Terjadi di Italia dan Perancis Selatan dengan tumbuhnya kota-kota sebagai pusat perdagangan. Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan juga di negara-negara lainnya. Perdagangan itu pada mulanya mengikuti aturan hukum Romawi kuno, Corpus Iuris Civilis. Pada tahun 1819, Belanda mulai menyusun KUHD, Wetboek van Koophandel, dan disahkan pada tahun 1838. KUHD India Belanda berdasarkan asas konkordansi dari KUHD berlaku sejak tahun 1848. Berisikan 2 kitab, yaitu 1. Tentang dagang umumnya, 2. Tentang hak dan kewajiban pada pelayaran. Sumber hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia bersumber pada 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, A. KUHD, B. KUHS, C. KUHP, 2. Kebiasaan, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat, 5. Doktrin. Pengertian-pengertian penting pada hukum dagang. 1. Pengertian perdagangan. Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan dan pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen. Itu meliputi aneka macam pekerjaan. 2. Pengertian dagang dalam arti ekonomi. Segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. 3. Pengertian perusahaan, seseorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara di mana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan pemberian perantaraan, yakni ada 6. 1. Pekerjaan perantara seperti makelar. 2. Pembentukan badan-badan usaha asosiasi, perseroan terbatas PT, perseroan firma FA, perseroan komanditer, dan lain-lain. 3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik di darat, di laut maupun di udara. 4. Pertanggungan atau asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi. 5. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan. 6. Mempergunakan surat perniagaan seperti wesel, cek, accept. Selanjutnya, perkumpulan-perkumpulan dagang. 1. Persekutuan perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya, seperti pasal 1618 sampai 1652 KUHP. Nomor 2. Perseroan firma, yaitu perkumpulan dagang yang menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam perseroan firma, tiap persero firma berhak melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan. Pasal 16 sampai 36 KUHD. 3. Perseroan Kaminditer, pasal 19 KUHD. Suatu bentuk perusahaan di mana ada sebagian persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang tidak turut campur dalam kepengurusan komanditer. Pasal 19 sampai 21 KUHD. 4. Perseroan terbatas,
seperti perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau share yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut. Arti kata terbatas ditujukan pada tanggung jawab atau risiko pada persero atau pemegang saham yang hanya terbatas pada harga surat share yang mereka ambil. Perseroan terbatas diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2017. Tentang perseroan terbatas didirikan dengan suatu akte notaris, yaitu bertindak keluar dengan perantaraan pengurusannya yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Yaitu PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan pada persero atau pengurusnya. Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likuidasi jika para pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tersebut menderita rugi melebihi 75% dari jumlah modalnya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen, e-commerce, dan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam e-commerce. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan hukum ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa e-commerce. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan terkait e-commerce dan praktisi hukum dalam menangani perkara transaksi e-commerce. Selanjutnya, prosedur untuk menyelenggarakan arbitrase secara online. 1. Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya. Hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase tersebut dan informasi lain yang disediakan. 2. Menyediakan cara untuk memilih arbiter, menerima tempat kedudukan atau menolaknya, menyediakan tata cara berarbitrase secara penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan mengajukan 52 Udianto DKK, tinjauan umum alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, dan online dispute resolution ODR, Jakarta. Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017 halaman 35, 53, IBIT 54. Susanti Adi Nugroho menyelesaikan sengketa arbitrase dan penerapannya hukumnya, Jakarta. Itu Prenadementia Group 2015 hal 43, 22 Sulawesi Rongyati. Perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik bukti-bukti dan argumentasi dan kemungkinan adanya penundaan. 3. Penyediaan tata cara penggunaan pesan secara elektronik seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video conferencing dan audio conferencing, termasuk dalam hal ini menyediakan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli. Nomor 4. Penyediaan pembuatan keputusan secara online dan persyaratan yang diperlukan agar suatu keputusan dapat diterima dan dijalankan. Oke, yang terakhir moto hidup saya yaitu, jika ingin sukses dalam hidup, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya dan juga ambil pengalaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.